Tanaman premium. Ini bayarnya pakai uang asli, coy. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya benar-benar worth it untuk dibeli? Selamat datang di NPC Berbisik. Kali ini gue bakal nge-ranking semua tanaman money premium di Plant vs Zombie kedua. Siapa tahu video ini bisa jadi pertimbangan buat kalian sebelum beli. Biar duitnya nggak kebuang sia-sia. Ya, kecuali kalau kalian emang sultan sih. Oh iya, yang gue maksud tanaman money premium itu adalah tanaman yang cuma bisa dibeli pakai uang asli di dunia nyata. Rata-rata harganya sih sekitar $5. Kalau dirupiahin ya kurang lebih sekitar 80-an ribu. Ya, walaupun pastinya bisa berubah tergantung kurs dolar ya. Oke deh, langsung aja. Chomper. Dia bisa langsung makan satu zombie secara instan. Kecuali gargantuar. Kedengarannya sih keren ya. Tapi maaf banget ya, buat ukuran tanaman premium, Chomper nih menurut gua kurang memuaskan. Soalnya dia cuma bisa makan satu zombie, terus harus ngunyah selama 17 detik. Cukup lama. Selama ngunyah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dari PVZ pertama sampai kedua, dia nggak banyak berubah. Menurut gua masih kurang kepake. Yang bikin gua makin bingung, kenapa sekarang jadi tanaman premium? Woi, Popcap, lu beneran gak belajar dari masa lalu apa gimana sih? Ya jadi untuk Chomper, gue masukin dia ke D-tier. Duh, Toadstool. Bisa dibilang dia ini versi upgrade dari Chomper. Bedanya dia bisa makan zombie dari jarak jauh. Terus habis selesai ngunyah, dia bisa ngasilin 50-an. Tapi sayangnya harganya juga ikut naik jadi 200-an. Buat early game, ini berat banget. Belum lagi waktu ngunyahnya itu 30 detik. Buset, ini bahkan lebih lama dari Chomper. Setengah menit cuma buat ngunyah satu zombie. Zombie lain udah keburu ngumpul semua ini, woi. Menurut gua, masalahnya masih sama kayak Chomper. Jadi maaf banget ya, untuk tanaman premium, menurut gua dia masih masuk ke D-tier. Duh, kaktus. Dia punya duri yang bisa nembus beberapa zombie sekaligus. Keren sih. Terus yang unik pas ada zombie mendekat, dia bakal bersembunyi di bawah tanah dan berubah seperti Spikeweed. Jadi zombie yang lewat di atasnya bakal terus kena damage. Jujur aja, awalnya gue pengen banget masukin dia ke A-tier. Soalnya punya dua mekanik serangan yang fleksibel dan cukup unik. Tapi harga awalnya 175-an. Lumayan mahal buat early game. Terus damage-nya tuh nggak terlalu sakit. Apalagi masih ada pilihan gratis lain kayak laser beam yang bisa nembus satu lane penuh. Jadi untuk kaktus, gue masukin dia ke B-tier. Bagus, tapi belum bisa dibilang luar biasa. Electric Blueberry. Dia bisa ngeluarin awan petir yang menyambar satu zombie secara instan. Siapapun yang kena pasti akan kalah. Bahkan gargantuar sekalipun hanya satu hit aja. Masalahnya target serangannya itu random. Dia lebih sering nyerang zombie biasa dibanding zombie yang kuat. Sayang banget kekuatan sebesar itu malah sering kepake di target yang nggak penting. Jadi walaupun damage-nya luar biasa, kalau kita nggak bisa ngontrolnya, ya sayang banget malah sia-sia sih. Jadi untuk Electric Blueberry, gue masukin dia ke C-tier. Cukup lah. Grab Shot. Begitu ditanam, dia bakal meledak di area 3x3 dengan damage yang setara Cherry Bomb. Gak cuman itu, dia bakal memantulkan 8 buah anggur ke segala arah yang masing-masing ngasih 200 damage. Wah, ini lumayan banget sih. Jadi dia gak cuma sekali ledak habis itu menghilang, tapi masih lanjut nyebar damage ke banyak zombie sekaligus. Tapi ya, walaupun kuat, dia tetap lebih ke alat darurat atau situasional aja. Jadi untuk Grab Shot, gue taruh dia di A-tier. Amazing. Cold Snapdragon. Dia ini Snapdragon, tapi versi lebih dingin. Dia punya serangan 3 lane sekaligus dan bisa ngasih efek slow ke zombie. Terus cukup murah, cuma 150-an. Ini yang bikin dia enak banget dipakai early game. Kalian bisa langsung kontrol 3 lane dari awal sambil tetap fokus farming sun tanpa khawatir kebobolan. Dan bukan cuma early game aja, di late game pun dia masih kepake. Soalnya dia punya kombinasi yang jarang banget. Damage area plus crowd control dalam satu tanaman. Dengan harga segitu dan kemampuannya yang efisien, jujur ini udah masuk kategori terlalu bagus. Kalian setuju lah, dia gue masukin ke S-tier. Spesial bro. Apple Mortar.
Dia nembakin apel ke 3 lane sekaligus. Ini agak ngingetin gua sama Trippier ya, tapi versi pelontarnya. Selain itu, dia juga ngasih efek stun sekitar 0,75 detik ke zombie yang kena. Dan ini cukup berguna buat ngontrol pergerakan zombie, apalagi kalau mereka mulai maju barengan di beberapa lane. Tapi masalahnya damage-nya tuh relatif kecil. Jadi di level yang lebih tinggi, agak sulit buat ngelawan zombie yang tebel. Walaupun begitu, harganya 250-an. Tergolong murah untuk tanaman yang nyerang 3 lane sekaligus. Jadi ya masih oke, gue taruh di B tier. Bagus-bagus. Holy Power. Bisa dibilang ini Hypnos Room versi premium. Sekitar 12 detik, dia bakal menghipnotis satu zombie secara acak dari jarak jauh. Lalu bikin zombie itu berbalik nyerang teman-temannya sendiri. Yang bikin keren, dia nggak perlu dimakan dulu kayak Hypnos Room biasa. Dan karena serangannya jarak jauh, bahkan Gargantuar pun bisa kena hipnotis. Lo bikin zombie itu berbalik nyerang teman-temannya sendiri. Yang bikin keren, dia nggak perlu dimakan dulu kayak Hypnos Room biasa. Dan karena serangannya jarak jauh, bahkan Gargantuar pun bisa kena hipnotis. Tapi sama kayak Electric Blueberry, sistem targetnya ini masih random. Lebih banyak peluang nyerang ke zombie basic. Walaupun begitu, efeknya tetap oke. Soalnya zombie tuh nggak langsung mati gitu aja, tapi berubah jadi bantuin kita. Ya lumayan buat pasukan tambahan ya. Jadi untuk dia oke lah ya. Akhir, amazing. Electric Pea Shooter. Dia nembakin bola listrik yang bisa nembus satu baris penuh. Dan juga ngeluarin kilatan ke lane atas bawahnya. Jadi lumayan banget buat bersihin gerombolan zombie. Awalnya gue sempet mikir masuk ke S tier. Soalnya efeknya luas dan keren banget. Tapi setelah dipakai, ada beberapa kekurangan. Serangannya agak lambat, damage-nya juga cuma standar, gak terlalu sakit. Terus harganya 200-an, agak berat ya buat early game. Apalagi masih ada alternatif gratis kayak Lightning Grid yang lebih murah dan lebih efisien. Jadi untuk Electric Pea Shooter, ya atir lah. Bagus banget sih, cuman sayang aja di damage-nya yang biasa aja. Escape Root. Tanaman ini unik. Dia bisa berubah jadi tanaman peledak secara acak. Kadang jadi potato mine, kadang cherry bomb. Dan kalau lagi hoki bisa berubah jadi grab shot. Dia juga bisa tuker posisi dengan tanaman lain. Jadi cukup berguna buat situasi darurat. Tapi masalahnya tanaman ini butuh micromanagement yang lumayan ribet. Kita harus sering mikirin kapan harus dipakai dan dipindahin. Dan di level yang cepat, ini justru bikin konsentrasi pecah dan buang-buang waktu. Jadi untuk Escape Road, kayaknya gue taruh dia di C tier. Gold Bloom. Ini tanaman instan yang langsung ngasih 375 sun begitu ditanam. Dan yang paling gokil, harganya 0 alias gratis. Jadi kalian tinggal tanam, langsung dapat sun. Ini mah bukan tanaman coy, ini udah kayak bansos ya. Kemampuan ini bisa bantu banget di awal game, karena kita bisa langsung set up pertahanan tanpa harus nunggu sun dari sunflower. Jadi tempo permainan bisa jauh lebih cepat. Jadi untuk bansos satu ini, jelas ya, S tier, super membantu. Holy Berry. Tanaman ini mirip Endurian, jadi bisa dipakai buat pertahanan sekaligus serangan. Dia punya 3000 health point dan bisa ngasih 20 damage ke zombie yang nyentuh dia. Yang menarik, dia juga bisa menembakkan daun Holy. Daun ini bukan cuma buat nyerang, tapi juga bisa jadi semacam benteng tambahan dengan 1500 health point. Lumayan ya, jadi ada pertahanan ekstra. Tapi sayangnya amunisinya terbatas, dia cuma punya 3 daun aja. Setelah itu habis, dia cuma jadi benteng biasa dan harus pakai plant food atau tanam ulang kalau mau dapat efeknya lagi. Belum lagi harganya 150 sun dan mekaniknya juga agak ribet ya buat dipakai terus menerus. Jadi untuk Holy Bearer, sorry banget gua taruh dia di C tier. Imitator. Tanaman ini bisa menduplikat tanaman apapun yang kita pilih. Kita bisa bawa 2 tanaman penting sekaligus. Misalnya 2 gold bloom buat langsung ngasih sun, atau 2 cherry bomb buat burst damage di waktu yang sama. Dia bisa masuk ke hampir semua strategi dan bikin setup jadi jauh lebih cepat dan efisien. Jadi agak heran ya kalau dia terasa spesial banget. Gak ada tanaman lain yang punya efek kayak gini. Imitator, jelas. Jack of Lantern. Dia bisa
bisa menyemburkan api ke area depan dan ngasih 300 damage. Sakit banget ya, bagus banget buat ngalahin zombie yang numpuk dalam satu lane. Tapi masalahnya dia nggak bisa terus-terusan dipakai tanpa batas. Ada sistem bahan bakar, jadi kalau habis dia harus nunggu dulu sebelum bisa dipakai lagi. Nah ini yang bikin dia terasa kurang praktis. Di game yang makin cepet, dia jadi rentan banget buat diserang. Jadi walaupun damage-nya gede, secara penggunaan dia nih kurang efisien. Terus harganya cukup mahal, 225-an. Dan hanya bisa nyerang di satu lane aja. Jadi ya, setir, cukup lah. Misil tuh, tanaman ini mirip banana launcher atau cop cannon di PvZ pertama. Dia bisa menembakkan rudal kemanapun dengan damage yang besar. Yang bikin lebih keren, rudalnya ngasih efek es yang bikin zombie jadi melambat. Dan ledakannya punya area 3x3. Jadi bisa dibilang ini kayak cherry bomb yang bisa dipakai berkali-kali. Tapi harganya mahal banget ya, 500-an. Terus cooldown pengisian pelurunya agak lama. Jadi gak bisa di-spam terus-menerus. Ini lebih cocok buat late game ya daripada early game. Walaupun begitu kekuatannya tetap sepadan, damage besar, area luas dan bisa dipakai terus selama kita sabar nunggu cooldownnya. Jadi oke sih, gua taruh di Betir. Farnshed. Ya ini tanaman melee attack ya. Jadi konsepnya mirip bongcoy, tapi nyerangnya pakai capitan. Setiap capitan ngasih 80 damage. Dan ini sakit banget loh. Yang unik kalau dia mulai sekarat, dia bakal maju ke ujung jalur kayak lawnmower dan nyerang semua zombie yang ada di jalurnya. Jadi masih bisa kasih efek terakhir yang cukup berguna. Tapi kalau dibanding tanaman premium lain, dia sebenarnya nggak terlalu spesial ya. Secara konsep masih mirip bongcoy, cuma damage-nya lebih besar dan ada tambahan mekanik saat sekarang. Jadi untuk dia, Betir ya udah oke lah ya. Power Lily. Tanaman ini langsung menghasilkan satu plant food begitu ditanam. Jadi dari awal kita bisa langsung dapat skill penting tanpa perlu nunggu drop dari zombie. Di mode seperti arena atau Pet Pursuit, ini tanaman yang bisa dibilang krusial banget. Sering jadi penentu kemenangan karena bisa langsung ngasih tempo tambahan di saat penting. Awalnya gue sempat kepikiran buat masukin dia ke S tier karena efeknya emang sekuat itu yang ngasih plant food. Tapi kalau dipakai di adventure mode, kita harus ngeluarin 175-an dan nunggu 60 detik cuma buat satu plant food. Ya menurut gua kurang worth it ya. Tapi kalau harganya lebih murah atau bahkan gratis, ini udah jelas sih masuk S tier. Tapi untuk sekarang Power Lily gua taruh di A tier dulu. Snoopy, sama seperti di PvZ pertama, dia menembakkan polong es yang bisa memperlambat zombie. Tapi di versi ini dia juga punya peluang kecil untuk membekukan zombie sementara. Jadi ada sedikit buff ya di sini. Tapi kalau dipikir-pikir untuk tanaman premium yang harus dibeli pakai uang asli, dia masih terasa kurang maksimal. Soalnya ada opsi lain yang lebih kuat dan lebih konsisten. Kayak Wintermelon yang ngasih damage area sekaligus slow, atau Flip yang bisa juga memperlambat zombie secara area. Jadi dibanding pilihan lain, Snoopy masih terasa agak kalah. Gak jelek, tapi juga bukan yang paling worth it sih. Jadi dengan berat hati, Snoopy masuk ke B tier. Ya kalau dia tanaman gratisan, gue bakal masukin ke A atau S tier sih. Strawberry, dia tanaman peledak yang unik karena punya 3 fase. Dia mulai dari buah kecil dengan damage rendah, lalu berkembang jadi sedang, sampai akhirnya jadi raksasa dengan ngasih 900 damage. Tapi masalahnya untuk sampai ke damage maksimal, itu butuh waktu yang lama. Dan kita juga harus klik manual biar dia bisa aktif. Jadi nggak bisa jalan otomatis, dan harganya mahal ya, 400-an. Kalau dibandingin dengan opsi lain, jujur masih banyak yang lebih oke, kayak Banana Launcher atau Missile 2. Jadi untuk Strawberry, sorry banget ya, gue taruh dia di C tier. Wasabi Whip, bisa dibilang dia ini versi premium dari bongcoy. Bedanya jangkauan serangnya lebih luas dan damage-nya juga lebih kuat. Harganya juga masih tergolong aman, cuma 150-an. Jadi untuk ukuran tanaman dengan damage secepat dan seefektif ini, valuenya jelas ya. Tapi untuk sekelas tanaman premium, hampir sama aja sih kayak bongcoy, gak terlalu signifikan bedanya. Jadi gue taruh di B tier, bagus lah. Witch Hazel, tanaman ini cukup unik karena dia bisa mengubah zombie jadi puff shroom atau fung shroom. Zombie yang seharusnya jadi ancaman, malah berubah jadi tanaman yang bisa bantu kita. Kalau lihat konsepnya, ini ngingetin gue sama wizard zombie yang bisa ngubah tanaman jadi domba. Tapi ini kebalikannya, dia ngubah zombie jadi puff shroom, jadi malah keuntungan buat kita ya. Dari sisi strategi, ini bisa kasih kita tambahan tanaman gratis. Jadi di kondisi tertentu, efeknya bisa sangat membantu. Tapi tempo serangannya
geraknya agak lambat. Jadi kalau dia berdiri sendiri di satu lane, dia bisa kewalahan. Tapi secara keseluruhan, kemampuan spesialnya tetap kuat dan punya nilai unik yang nggak banyak dimiliki tanaman lain. Dan dia juga bisa nyerang kemana aja ya, jadi fleksibel banget lah. Jadi untuk Witch Hazel, oke lah ya, gue taruh dia di akhir. Amazing. Oke, jadi itu dia ranking semua tanaman premium di Plant vs Zombie kedua. Kalau di tier S,